wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayyidis sholihin fid darain amin ya rabbal alamin fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab tayammum ila anqal wala yatayammam lil bardiyah. Termasuk sebabnya tayamum, sebenarnya bukan sebabnya tayamum, adalah sebabnya ajz. Sebabnya tayamum hanya satu ya, yaitu al-ajzu an isti'malil ma. Lah ajzu itu sebabnya banyak. Kemarin saya jelaskan faktun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wajirahu, ada 7. Jadi sebabnya orang itu tidak bisa menggunakan air, faktun, tidak ada air. Wa khaufun, takut untuk menggunakan air, faktun wa khaufun hajatun, ada air tapi diperlukan. Idlaluhu, hilang, ada air tadi itu dibawa, dimasukkan bagasi, pas waktunya sholat dicari-cari enggak ketemu. Faktun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashukku, marad yang masyaqqah untuk dibuat tayamum. Yang kemarin itu ukurannya ya, khauf ala nafsin au udwin au manfaati udwin au butil bur'i au ziyadatil alam atau marad au hudusi syai'in fahish fi udwin zahir. 6 itu. Nah, maradnya suku jabiratun, diperban anggota badannya sebagian ada diperban atau dikasih kayak di rumah sakit itu gips itu, atau dikasih papan kayu karena retak misalnya, nasallallahu alaihi. Nah itu misalnya, sehingga tidak bisa kena air. Lu dilepas kan bisa, dilepas tidak nyambung tulangnya misalnya. Nah, seperti itu. Jabiratun wajirahu, luka, ada luka kalau kena air akan menyebabkan madarat. Nah, dari 7 ini apa ada alasan dingin? Tidak mampu menggunakan air karena dingin? Ada? Nah, tidak ada. Tapi di sini ada. Nah, sebenarnya alasan dingin ini balik lagi kepada alasan khauf. Kan tadi faktun wa khaufun. Jadi takut untuk menggunakan air, takut. Ya kemarin takut salah satu apa? Takut apa? Khauf ala nafsin dan seterusnya itu ya. Nah, itu. Jadi tayamum karena dingin ini sebenarnya balik ke alasan khauf. Makanya nanti ada qaid khauf. Jadi kalau hanya kedinginan nanti menggigil. Kalau menggigil kenapa? Ya enggak nyaman. Enggak boleh tayamum. Alasan karena takut dingin. Kalau dingin sekedar enggak nyaman, enggak boleh. Tapi kalau karena takut khauf ala nafsin dan seterusnya itu baru. Nah, di sini sebutkan wala yatayammamu lil bardi. Tidak boleh orang itu tayamum untuk alasan dingin, kecuali memenuhi 3 syarat. Kalau 3 syarat terpenuhi, sah tayamumnya. Walaupun wajib qadha. Walaupun terpenuhi 3 syarat ini. Nah, tapi kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, tayamumnya tidak sah. Tayamumnya enggak sah, enggak boleh dia sholat. Nah, tayamum karena dingin itu tidak boleh kecuali dengan 3 syarat. Pertama, illa idalam tanfa tadfi'atu a'dha'ihi. Kecuali jika tidak bermanfaat upaya untuk menghangatkan anggota badannya. Kalau dia tayamum kena air kedinginan menggigil yang akan mengancam keselamatan nyawanya atau anggota badannya. Dinginnya ekstrim. Kalau sampai kena air bisa mati dia, atau khauf yang kemarin diterangkan ada 6 itu ya. Dan ketika nanti badannya dihangatkan, misalnya menyalakan api untuk menghangatkan badan, atau misalnya menyalakan penghangat ruangan kalau zaman sekarang, atau misalnya pakai jaket yang tebal, selimut yang tebal, semua kamar ventilasinya ditutup misalnya. Lah, kalau itu dilakukan tidak manfaat, tetap akan menyebabkan khauf salah satu 6 tadi itu, baru boleh tayamum. Jadi ketika tidak bermanfaat menghangatkan tubuhnya. Jadi walaupun dihangatkan akan tetap ada khauf. Kedua, walam yajid ma yusakhin bihil ma. Dia tidak menemukan perkara untuk memanaskan air. Jadi tidak memiliki peralatan untuk memanaskan air. Baik yang sekarang yang elektrik atau yang manual, pakai kompor, pakai kayu bakar. Tidak ada. Mau menghangatkan air, tidak ada wadahnya. Atau tidak ada apinya. Atau tidak ada bahan bakarnya. Kayunya, gasnya, dan seterusnya tidak ada. Untuk membakar ini dibakar pakai apa? Tidak ada. Wadah. Nah, begitu. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, wa khafa
kalau dia wudhu khawatir apa? Ala manfaati udwin au hudusasyen al-madkur. Kalau dia wudhu takut mengkhawatirkan keselamatan fungsi anggota badan atau terjadinya asyen al-fakhis, bekas yang jelek, yang parah. Nah, cacat yang jelek, yang parah. Kemarin syen fakhis sudah jelaskan apa? Apa? Syen fakhis? Syen fakhis apa? Taghayyuru launin au nuhulin au istihsyafin au saghratin tabqa au lahmatin tazid. Nah itu. Fi udwin dhahir. Syen fakhis bukan hanya pokok syen fakhis tapi harus fi udwin dhahir. Udwin dhahir apa? Ma yabdu indal mihnah, yang biasa tampak ketika melakukan pekerjaan sehari-hari. Ma yabdu indal mihnah, kalau Imam Ramli langsung nyebutkan apa? Wajah, leher, tangan sampai siku, kaki sampai mana? Sampai lutut, udah dicatat. Itu. Eman fawaid. Itu. Nah, jadi faidah dicatat, tidak semuanya fawaid tak tulis di sini, manja antum nanti. Kalau setiap ada fawaid dicatat di papan, manja. Enggak, jangan nunggu ditulis di papan. Yang tak tulis papan antum catat, yang enggak ditulis di papan juga dicatat. Nah, begitu. Di sini cuma disebutkan manfaat udwin au khudusyyan fil hais. Sebenarnya sama yang 6 kemarin itu ya. Nah, jadi ketika dia wudu dia khawatir mengkhawatirkan keselamatan nafsin au udwin au manfaati udwin au ziyadatil marad au budil bur'i au khudusyyan al fahish fi udwin zahir itu. Nah, jadi bolehnya tayamum karena dingin, intinya itu balik ke khauf. Khauf ala nafsin ila akhirihnya. Khauf ala nafsin ila akhirih. Cuman sebab khaufnya gara-gara dingin. Ada sebab khaufnya gara-gara marad. Nah, ada sebab khaufnya gara-gara yang lain. Nah, ini. Ada yang gara-gara marad, ada yang gara-gara dingin. Nah, ini karena dingin. Kalau khauf ala salah satu 6 tadi itu sebabnya dingin, boleh tayamum. Satu ya syaratnya ada khauf, itu benar-benar ada khauf. Kemudian kedua tidak ketika badannya setelah wudhu dihangatkan tetap enggak ngefek, tetap akan ada khauf itu, dan tidak menemukan perkara untuk memanaskan air. Walam yajid ma yusakhin bil ma. Kalau tiga-tiganya ini terpenuhi, tayamumnya sah. Kalau tidak terpenuhi, tidak sah. Ketika sah, tetap wajib qadha. Yang memenuhi 3 syarat itu, yang sah itu tetap wajib qadha. Kenapa? Sangat jarang sekali ada orang mengkhawatirkan keselamatan nafsin udwin ila akhirih disebabkan dingin. Jarang kan? Beda kalau khauf yang disebabkan marad. Banyak apa enggak? Habis operasi, enggak boleh kena air. Kalau kena air mengkhawatirkan infeksi. Banyak apa enggak kejadian seperti itu? Banyak. Ada orang habis operasi mata, enggak boleh kena air. Kalau kena air bisa menyebabkan buta. Banyak enggak terjadi kayak gitu? Banyak. Tapi kalau takut mati, kenapa? Gara-gara kedinginan. Gara-gara wudhu takut mati. Wudhu kena air dingin takut mati. Jarang kan terjadi seperti itu. Karena jarang, wajib qadha. Wajib qadha. Walaupun memenuhi syarat, wajib qadha. Nanti di akhir fasal ini akan diterangkan kapan tayamum itu, sholat menggunakan tayamum itu wajib diqadha, kapan tidak wajib diqadha. Di antara yang wajib diqadha ini, kalau alasan tayamumnya disebabkan dingin yang memenuhi 3 syarat. Selesai. Pembahasan lain. Sekarang pembahasan ketika ada orang bisa wudhu di sebagian anggota wudhu. Sebagian lagi tidak bisa karena luka misalnya. Nah, itu. Maka bagaimana? Wa in khafa min isti'malil ma' fi ba'di badanihi. Kalau ada orang khawatir, takut. Gitu. Kalau ada orang takut untuk menggunakan air fi ba'di badanihi, di sebagian badan saja. Jadi takut untuk menggunakan air di sebagian badan. Enggak di seluruh badan. Ya apa? Hukumnya ghasalas sahih. Yang sembuh artinya yang tidak terjadi khauf dibasuh. Wajahnya normal, sehat, kena air tidak masalah. Wajib diwudhui pakai air. Di tangannya sebagian luka, sebagian sehat. Yang sehat wajib dibasuh. Luka kalau sampai terjadi khauf salah satu 6 itu tidak harus diwudhui. Diganti dengan tayamum. Wa tayammama anil jarih, di mana? Fil wajhi wal yadain. Dan dia wajib tayamum anil jarih, ai badalan anil
jarih sebagai ganti anggota yang luka. Anggota yang luka kan tidak diwudui, diganti dengan tayamum. Di mana tayamumnya? Fil wajhi wal yadain. Lukanya di wajah, gantinya tayamum wajah dan tangan. Lukanya di tangan, gantinya tayamum di wajah dan tangan. Lukanya di kaki, gantinya tayamum di wajah dan tangan. Bukan tayamum di kaki, tidak ada ceritanya tayamum di kaki. Wa tayammama anil jarih fil wajhi wal yadain. Contoh, ada orang tangannya luka di sini. Tangan kirinya luka di area sini. Dia mau sholat, mau wudhu. Maka yang harus dilakukan, ya wudhu dulu, tartib. Kalau orang hadas kecil harus tartib. Wudhu dibasuh wajahnya sampai sempurna. Kemudian sekarang waktunya tangan kan ya. Nah, tangan ini kan yang sembuh wajib diwudhui. Yang sakit, dia apa? Diganti apa? Tayamum. Lah, antara wudhunya tangan dengan tayamum sebagai gantinya tangan, ini tidak harus urut. Terserah, antum basuh yang sehat dulu, kemudian tayamum gantinya yang luka, atau tayamum dulu gantinya yang luka, setelah itu basuh tangan yang sembuh. Afdolnya ditayamumi dulu. Kenapa? Nanti setelah tayamumi kan ada bekas debu. Habis itu dibasuh bersih. Tapi kalau antum tangannya dibasuh dulu pakai air, habis itu dilap. Airnya dilap pakai handuk sampai kering. Setelah kering baru tayamum. Tidak boleh dalam keadaan basah ditayamumi. Harus kering. Dalam keadaan kering. Setelah kering baru tayamumi. Setelah tayamumi kotor lagi. Ya. Maka afdolnya tayamum dulu sebagai gantinya luka ini. Habis itu dibasuh yang sehat. Tayamumnya bukan hanya yang di luka ini. Tayamumnya rata. Seluruh wajah dan kedua tangan. Wadah. Nah, itu. Setelah itu udah dibasuh yang sembuh. Setelah basuh tangan dan tayamumnya tangan, usap kepala, basuh kedua kaki seperti itu. Kalau lukanya di wajah, misalnya di wajah area sini ada lukanya, tidak boleh kena air, mengkhawatirkan salah satu 6 tadi. Maka, ya apa yang dilakukan? Wajah ini kan yang sehat wajib diwudui. Yang sakit alhamdulillah. Kipasnya jangan ke nyalakan tapi jangan ke kanan. Jadi wajah ada yang sehat, ada yang sakit, tak boleh kena air. Yang kena air wajib diapakan? Diwudui, dibasuh kan ya. Yang sakit ditayamumi. Tadi sudah tak terangkan, dalam satu anggota badan seperti wajah, antara wudhu dan tayamumnya harus urut apa enggak? Dalam satu anggota enggak harus. Kayak tangan tadi kan ya. Tangan luka ini ada yang luka, ada yang sembuh. Yang sembuh dibasuh, yang sakit diganti dengan tayamum. Nah, apakah dalam satu tangan ini satu anggota badan, dua tangan ini satu anggota. Nah, dalam satu anggota badan, apa harus urut antara wudhu dan tayamumnya? Tidak harus urut. Cuman afdolnya apa dulu? Tayamum dulu biar nanti bekas tayamumnya dibersihkan oleh air. Ya, wahid, sahih. Nah, jadi tidak ada tertib di dalam satu anggota badan. Jadi ketika lukanya di wajah, terserah apa tayamum dulu, gantinya yang luka, atau basuh yang sehat dulu kemudian tayamum. Tapi afdalnya apa? Tayamum dulu. Lah, lukanya di wajah di sini misalnya, area sini saja. Maka terserah dia. Afdalnya tayamum dulu. Sudah. Ambil debu nawaitu istibahata fardhi shalah. Basuh, usapkan ke seluruh wajah, kemudian ambil debu yang kedua, usap kedua tangan. Selesai. Tayamumnya. Ini baru tayamum hanya untuk luka di wajah ini. Tayamumnya bukan hanya di wajah, tapi wajah dan tangan. Setelah itu basuh wajah yang sembuh, ambil air, yang sembuh dibasuh begini. Yang sembuh dibasuh. Kemudian yang luka enggak usah kena air. Yang di tepinya luka, di pinggirnya luka, kan kulitnya sehat, kena air enggak masalah. Tapi mepet ke luka, ya apa ini? Harus dibasuh. Ya apa caranya? Kan nanti kena yang sakit. Caranya ambil kain atau tisu, dibasahi, dicelup ke air, gini-gini kan. Yang lihat cermin biar aman ya.
Kalau enggak nanti lihat cermin kalau bikin apa ya. Atau minta bantuan orang. Ya, minta bantuan orang. Kadang cermin itu menipu. Sepertinya dia itu tapi kena agak menipu kadang kikuk ya kalau lihat cermin. Minta bantuan orang. Jadi ambil kain atau tisu dibasahi, kemudian ditekan-tekan sedikit sekiranya ini terbasuh oleh air yang terperas dari tisu tadi itu, tapi nggak sampai merembet ke yang lu juga pelan-pelan hati-hati begini kan. Jadi untuk yang sembuh ya dibasuh normal. Untuk yang sakit nggak usah dibasuh, itu nggak usah dibasuh, cukup tayamum di wajah dan tangan. Kemudian yang samping-sampingnya luka pakai kain, ditekan-tekan sedikit. Begitu. Wadah ya. Setelah itu lanjut sudah basuh kedua tangan, ngusap kaki, ngusap kepala, basuh kedua kaki. Wadah. Kayak yang luka di kepala area sini, ya apa? Yang luka di area kepala sini, kepala area sini. Ya apa tayamumnya kapan? Enggak usah tayamum ya. Enggak usah tayamum. Kenapa? Kepala kan cukup diusap sebagi. Anda harus di sini kan, yang sini luka ya pilih yang sini. Yang sini luka ya pilih yang belakang misalnya. Gitu. Kapan wajib tayamum gara-gara di kepalanya luka? Kalau lukanya total. Ya. Lukanya total di seluruh area kepala ini luka, tidak boleh kena air. Nah, itu baru diganti dengan tayamum. Kalau masih ada sedikit saja yang bisa diusap, ya itu yang diusap. Ya, itu yang diusap. Kalau lukanya di kaki, maka terserah. Luka di kaki, ya sudah sekarang wudhu, basuh wajah, basuh kedua tangan, ngusap kepala. Sekarang gilirannya kaki. Yang sembuh dibasuh, yang sakit diganti tayamum di wajah dan tangan. Basuh dulu apa tayamum dulu? Wajibnya, tidak ada yang wajib ya. Terserah. Tayamum dulu boleh, basuh yang sembuh dulu boleh. Afdalnya apa? Tayamum dulu setelah ngusap kepala, keringkan wajah dan kedua tangan ini. Kemudian tayamum di wajah dan kedua tangan sebagai gantinya luka kaki. Setelah itu dibasuh. Apa afdal tayamum di sini? Tidak ada. Karena kan di afdal tayamum dulu biar bekasnya terbersihkan oleh air. Nah, ini tayamumnya nggak di kaki kok. Tayamumnya di wajah dan tangan, terserah dia mau tayamum dulu mau. Enggak, tayamum dulu. Kata kitab itu biar bekas tayamum terbersihkan oleh air. Itu emang tayamumnya di kaki. Tayamumnya di wajah dan tangan. Tetap aja itu basuh dulu ya tetap tayamumnya di wajah tangan. Tayamum dulu tetap basuhnya di wajah tayamumnya di wajah dan tangan ya. Mau tayamum dulu mau basuh dulu di kaki enggak ada. Itu tetap aja enggak membersihkan. Wadah, itu gambarannya. Udah, kita ulang. Wa in khafa min isti'malil ma fi ba'dil udwi. Kalau takut, ada orang khawatir untuk menggunakan air di sebagian anggota badan. Menggunakan air di sebagian anggota badan itu takut. Takut maksudnya takut salah satu 6 tadi itu. Khauf ala, apalkan kayak Fatihah itu karena terulang-ulang terus, bukan hanya di bab tayamum itu. Khauf ala nafsin, khauf ala udwin, manfaati udwin, butil bur'i, ziyadatul marad, khudus syain, fahis, apa itu syain fahis, apa itu udwin dohir, itu apalkan kayak Fatihah. Itu. Ya, pertama mungkin antum lupa, nanti ngapalkan lagi, ngapalkan lagi. Lama-lama ya sudah, enggak usah persiapan antum hafal kayak Fatihah itu. Antum bangun tidur suruh baca Fatihah. Hatta belum sadar sudah bisa ya. Hatta belum sadar sudah bisa gitu. Jadi kenapa? Karena seringnya terulang. Karena itu fikih, ilmu dan ilmu-ilmu yang lain ya harus begitu. Nggak, orang yang hafalannya kuat itu kayak di Hadramut ngajar enggak pakai kitab itu. Ya. Ngajar enggak pakai kitab. Keterangannya dari Tuhfa, dari Nihaya, dari Hasyahnya, dari I'ana, dari dari Buya, dari sana, dari sini, dari Busol Karim, semuanya enggak pakai lihat kitab. Kok bisa begitu? Ya enggak sulapan itu, antum jangan lihat hasilnya, lihat prosesnya. Sebagian dari masyayikh itu yang Al-Fakir tahu, yang sekarang modelnya kayak gitu ketika ngajar itu, dulu ketika dares, ketika masih jadi santri bertahun-tahun, bukan setahun, 2 tahun, atau 2 bulan. Jadi santri bertahun-tahun, itu tidurnya sehari semalam hanya 2 jam. Sisanya, ya untuk ngapalkan, mutola'ah, muraja, atau kayak gitu sini, dares. Makanya bisa jadi kayak gitu. Antum kalau model kayak gitu, ya bisa insya Allah. Ya. Kalau yang tidur toh kepingin habis itu dapat
transferan data via share it atau yang lain ya beda lagi. Jadi seperti itu. Kemudian auratnya dijaga, mereka itu aurat hizb Qur'annya dijaga. Kenapa? Mudawamah alal aurat, mudawamah alal hizb itu dapat mempermudah penyerapan ilmu. Karena itu kalau ada santri waktunya aurat kok ngapalkan darsnya atau mutolaah. Bahlul itu. Justru wirid yang ia istiqomahi, hizb Quran yang ia istiqomahi itu bisa mempermudah penyerapan ilmu. Silahkan, dijamin sudah. Orang yang seluruh waktunya digunakan untuk mutolaah ngapalkan, mutolaah ngapalkan, mutolaah ngapalkan, tidak punya wirid, tidak punya wirid Quran atau wirid yang lain, hizb itu, rotib itu, nggak punya istiqomah itu. Bandingkan dengan yang juga sama istiqomah mutolaah ngapalkan, tapi sebagian waktunya digunakan untuk menjaga wirid, untuk baca Quran, untuk sholat ala Rasulullah SAW. Dijaga waktunya mutolaah. Mesti yang hanya mutolaah kalah, dijamin, mesti kalah. Dijamin sudah kalah. Nah, itu. Dari sisi keluasan ilmu kalah. Dari sisi barokah juga kalah nanti. Jadi karena itu jangan thalabul ilm ini mencari ilmu ini afdal daripada hudur alaf janazah, daripada tasyi' alaf janazah, daripada sholat alaf rakaah, daripada iyadah alaf marid dan seterusnya. Sahih. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan selain thalabul ilm. Yang lain tetap dilakukan. Cuma memang waktu untuk thalabul ilm ini yang paling banyak dibanding wiridnya ya. Nah, begitu dibanding wiridnya. Tapi tetap harus ada wirid. Malam yakun lahu wirid fahuwa kirid. Gitu. Kirid itu apa? Kirid itu enggak jelas, enggak punya jadwal. Pingin lompat, pingin makan, capek tidur. Jadi perharinya gitu. Jadi enggak ada jadwal. Manusia enggak harus ada jadwalnya. Bangun tidur ngapain, setelah subuh ngapain. Nah, jadi jangan sak melaku-melaku nih. Pokoknya jalan aja. Kepingin mutolaah ya mutolaah, kepingin baca Quran ya baca Quran, kepingin wirid ya wirid. Nggak bisa istiqomah orang kayak gitu itu. Harus waktunya wirid jangan dibuat yang lain, waktunya mutolaah jangan dibuat yang lain, waktunya jangan dibuat yang lain, diatur. Waktunya tidur jangan dibuat yang lain, tidur sudah. Hatta mutolaah jangan. Kalau udah waktunya tidur tidur. Hatta besok ujian jangan tidur. Karena antum kalau lambat tidur, tidurnya terbengkalai, nanti kegiatan setelah tidur pun semuanya akan terbengkalai. Dijamin itu. Jadi udah begitu. Dengan begitu akan barokah. Wadah. Nah, jadi dijaga. Waktunya tidur-tidur, waktunya mutolaah, waktunya wirid-wirid, waktunya hizib-hizib. Kalau enggak semuanya terbengkalai. Kalau tidur, waktunya tidur enggak tidur, waktunya harus tidur nanti. Ya. Nah, itu. Repot. Semuanya harus dijaga. Nah, kalau kerah ya enggak punya. Bangun tidur mau ngapain? Ya semaunya dia kepingin apa? Pingin mas pisang ya pisang. Pingin garuk-garuk ya garuk-garuk gitu. Pingin lompat-lompat pingin apa main. Laib tak isinya. Lompat, makan ini semuanya. Teriak-teriak. Habis itu capek. Begitu. Enggak ada jadwalnya. Nah, makanya tasbihnya itu sangat tepat sekali dari Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf. Itu. Malam yakun lahu wirid fahuwa kirid. Tidak ada rutinitas, tidak ada jadwal, tidak ada schedule. Sesuai seleranya dia, apa yang diinginkan dilakukan, capek tidur gitu aja sudah. Tidurnya kapan? Tidak ada jamnya, pokok capek tidur. Tidak. Harus ada jamnya, kecuali bagi orang-orang yang sudah istiqomah mujahadah, sudah teratur semuanya, hatta lambat tidur, nanti waktunya bangun tetap bangun. Nah, begitu kalau antum sudah model seperti itu tidak apa-apa. Jadi sudah terprogram badannya itu. Pokok jam 3 malam bangun. Dan itu nggak bisa setelah mudawamah sekian lama baru bisa itu. Jadi kalau orang biasa jam 3 bangun, ya jam 3 tetap bangun. Mau tidur jam 9, jam 3 bangun. Mau tidur jam 11, jam 3 bangun. Hatta tidur jam 2, jam 3 akan bangun. Kalau antum sudah bisa begitu, sudah tidurnya kapan akan tidur nggak usah diatur sudah. Kayak orang-orang yang antum lihat sekarang orang-orang istimewa itu ya sibuk dakwah, sibuk ngajar kemana-mana, tidurnya ya hanya sebentar.
pas acara sambil nunggu ketiduran sebentar, habis itu kegiatan lagi. Jadi nggak pernah mempersiapkan diri untuk tidur. Tidurnya pas gitu-gitu tok itu. Habis itu kegiatan lagi. Ya. Antum kalau ngelihat dai-dai yang masya Allah itu kan seperti itu. Nah, itu setelah semuanya teratur. Antum kalau tiba-tiba langsung niru itu, ya masuk rumah sakit dapat seminggu ya. Itu mengi langsung ya. Itu. Langsung gitu ya. Itu. Jadi belum saatnya. Belum. Jadi makanya niru orang hebat itu jangan nihayahnya. Hancur sendiri antum. Kalau niru orang hebat di akhirnya, nihayahnya jangan. Tiru itu bidayahnya. Kok bisa beliau seperti itu? Bagaimana dulunya? Nah, itu. Upaya untuk bisa seperti itu apa? Itu yang ditiru, jangan niru nihayahnya. Kalau niru nihayahnya hanya niru jubahnya, niru imamahnya, niru apanya gitu toh. Ya, niru yang jangan itu terus niru, udah pernah ini tidurnya kayak gitu-gitu. Iya, itu sudah melalui proses. Makannya cuma sedikit, 1 suap 2 suap. Ente ya asam lambung habis itu. Kalau tidak tipes gitu. Nah, jadi jangan niru nihayahnya, niru bidayahnya. Kok bisa sampai seperti itu? Nah, gitu. Nah, kita kembali ke pembahasan. Gitu. Kharajna minal fiqhi ilal hijamah, kata orang-orang gitu kan. Jadi kalau ngajar fikih kok kemudian keluar kemana-mana, itu kharajna minal fiqhi ilal hijamah. Jadi keluar dari fikih ke hijamah bekam ya. Gitu. Untuk pengobatan kan bekam kan. Tapi jangan terus-terusan pengobatan itu. Akhirnya fikih sudah fikih keluar terus itu. Jadi bekam terus entek darah itu ya. Habis darah itu. Enggak. Wa idza khafa min istimalil ma fi ba'di badanihi. Khauf tadi ukurannya apa? Yaitu bukan sekedar khauf. Khauf atas apa? Bukan takut nanti nanti takutnya begini begitu. Enggak. Ukurannya khauf sudah jelas. Khauf ala nafsin udwin ila akhirih itu. Nah, ketika itu terjadi, ghasalas sahih, yang sembuh dibasuh. Wa yatayammam anil jarih, yang luka diganti dengan tayammum. Tayammumnya bukan di tempat lukanya, tapi fil wajhi wal yadain, di wajah dan tangan. Nah, itu di wajah dan tangan. Nah, kemudian tadi harus urut kan kalau untuk wudu. Waktunya tayammum kapan? Ya waktunya basuh anggota itu. Kalau seperti di wajah, maka berarti kan basuh wajah ini kan pertama kan ya. Maka terserah tayammum dulu gantinya wajah yang luka, habis itu basuh yang sembuh, atau basuh yang sembuh dulu dari bagian wajah kemudian tayammum. Kalau di tangan ya tadi itu ya. Pertama harus basuh wajah dulu secara sempurna. Setelah itu giliran tangan terserah apa mendahulukan basuh tangan yang sembuh atau tayammum gantinya tangan yang sakit, terserah. Habis itu ngusap kepala dan seterusnya. Itu kalau hadas kecil. Kalau junub mau mandi, ada sebagian badannya yang luka, terserah. Kenapa? Orang junub itu seluruh tubuhnya dari rambut sampai ujung kaki itu satu anggota badan. Dan tadi sudah ada kaidahnya. Di dalam satu anggota badan apa ada tertib? Tidak ada. La tartiba fi udwin wahid. Kaidahnya begitu. Dalam bab ini, dalam bab tayamum dan wudu ini, la tartiba fi udwin wahid. Kalau dalam wudu, udwinnya wahid apa arba'ah? Anggota wudu berapa? 1 apa 4? 4. Wajah, tangan, kepala, kaki. 4 anggota badan. Maka harus tertib. Nah, tapi kalau orang mandi dari rambut sampai kaki itu dianggap udwun wahid, 1 anggota badan. Karena 1 anggota badan, la tartiba fi udwin wahid. La tertiba. Nah, makanya dikatakan di sini, fa in kana junuban, kalau orang yang luka sebagian badannya tidak boleh kena air, sebagiannya lagi sehat, dia junub, maka qaddama masya'a, maka dia boleh mendahulukan apa yang ia kehendaki. Mau mandi dulu membasuh yang sehat, habis itu yang sembuh, yang sakit diganti dengan tayamum fil wajhi wal yadain, silahkan. Atau tayamum dulu fil wajhi wal yadain, gantinya yang sakit, setelah itu mandi yang sehat, silahkan. Afdalnya apa? Tayamum dulu, biar bekas tayamum nanti bisa dibersihkan oleh air. Wah deh, nah, seperti itu. Fa in kana junuban, mau mandi qaddama masya. Apa harus junub ini? Enggak, hatta orang mau mandi sunnah. Hari Jumat ada orang mau mandi sunnah, kepingin mandi li huduri sholatil Jum'ah. Nah, kebetulan di punggungnya ada yang luka, enggak boleh kena air.
Maka mandinya bagaimana? Ya gitu, yang sembuh disiram dengan air, niat mandi Jumat, kemudian yang luka diganti dengan tayamum. Itu. Niat apa? Terserah niatnya, salah satu niat tayamum yang nanti akan dijelaskan. Wadah ya? Niatnya niat istibaha. Wadah. Fa in kana junuban qaddama masya'a. Jadi mendahulukan manapun yang ia kehendaki. Wa in kana muhdisan, jika dia muhdis. Antum sudah tahu istilah hadas kalau fi urfil fuqaha, kalau mutlak apa yang dimaksud hadas? Hadas kecil. Kalau orang yang niat tergantung hadas yang ia miliki. Wa in kana muhdisan, jika orangnya itu hadas kecil, maka apa yang harus dilakukan? Tayammama 'anil jirahah waqta ghuslil alil. Summa itu tayammama 'anil jirahah waqta ghuslil alil. Jadi dia tayammum 'anil jirahah ay badalan al jirahah, dia harus tayammum sebagai ganti anggota yang luka. Kapan tayammumnya? Waqta ghuslil alil. Waktunya basuh anggota yang sakit, al-alil yang sakit. Jadi waktunya basuh anggota yang sakit. Seperti kalau yang luka di tangan. Waktunya basuh tangan kapan? Setelah basuh wajah dan sebelum ngusap kepala ya. Jadi kalau yang luka di tangan, maka waktunya basuh tangan setelah basuh wajah dan sebelum ngusap kepala. Tayamumnya juga harus begitu. Harus setelah basuh wajah dan sebelum ngusap kepala. Apakah membasuh yang sehat dulu di tangan atau tayamum dulu? Boleh pilih. Afdolnya tayamum dulu, setelah itu membasuh yang sembuh. Wadah. Nah, itu. Fa in kana muhdisan tayammama 'anil jirahah waqta ghuslil alil. Nah, kemudian ada tadi itu wa in khafa min istimalil ma fi ba'di badanihi ghasalas sahih. Yang sembuh harus dibasuh ya. Yang sembuh harus dibasuh. Yang pinggir-pinggir luka tadi pakai apa? Semacam tisu atau kain yang dibasahi kemudian ditekan-tekan sedikit itu, seperti di Busul Karimnya itu. Ghasalas sahih, di qaulu ghasalas sahih itu di situ disebutkan wayatalattaf biwad'i khirqatin mablulatin biqurbil alil. Kemudian dia hati-hati, yatalattaf, lembut. Lutuf itu dari kelembutan. Jadi pelan-pelan, dia pelan-pelan meletakkan khirqah, kain atau tisu yang basah biqurbil alil, di dekatnya yang luka, ditekan pelan-pelan begitu. Kenapa? Liyaghsil. Nah, itu. Atau ya liyaghsil biqatriha ma hawalaihi, itu. Agar supaya dia bisa membasuh dengan tetesan-tetesan kain tadi itu ma hawalaihi. Itu anggota yang di sekitar luka, di sekitar alil. Min ghairi ayyasila ilaihi, tanpa ada yang ngalir ke lukanya, pelan-pelan aja. Sekiranya tidak sampai ada yang ngalir ke luka. Apakah ini disebut ghuslu atau mashu? Tidak. Wa huwa ghuslun haqiqi. Itu ghusl itu. Kenapa ditekan sedikit? Kan nanti ada yang netes itu ngalir, itu tidak harus ngalir kayak gitu kayak banjir, itu tidak. Kalau pokok basah sedikit kemudian diginikan, diseret begini, itu namanya ngusap. Tapi kalau agak banyak airnya diginikan, ya ngalir itu sudah. Ya, ngalir baik ngalir sendiri atau dialirkan pakai bantuan tangan. Jadi kalau airnya agak banyak yang ikut ke tangan ini, kemudian diginikan, itu basuh bukan ngusap. Tapi kalau tipis sekali airnya sedikit diginikan, itu namanya ngusap. Nah, kalau kayak tisu tadi, dibasahi kemudian digini-ginikan, nah, ini kan itu sudah dianggap ngalir itu. Makanya dikatakan wa huwa ghuslun haqiqi. Ini kalau bisa seperti itu. Kalau tidak bisa, waduh bahaya ini, soalnya kotor sekali. Tidak bisa model kayak gitu. Kotor kalau sampai kena luka sedikit aja rawan infeksi. Maka fa'in ta'adzaro. Jadi kalau tidak bisa pakai kain yang basah ditekan-tekan sedikit takut ngalir, maka ya amas sahumaan bila ifadah. Ya pokok disentuhkan ke air, hanya diusap saja itu. Bukan diusap sih, tapi disentuhkan ke air. Ini martabah bainal ghusli wal masakh, yang diperbolehkan karena darurut, pakai kain atau pakai apa, tidak usah ditekan, diginikan ke air. Tidak usah ditekan ya. Disentuhkan tanpa ada di penegak. Kalau tadi ditekan sedikit, ini tidak diginikan dok. Ya. Ini amasahu bila ifadah, tanpa harus mengalir. Wa hadhihi rutbah fawqal masah wa dunal masakh wa dunal ghusl. Ini rutbah, tingkatan, di atasnya ngusap, bukan ngusap, di atasnya ngusap, tapi dunal ghusl, kakinya jangan begitu.
Gitu. Wadunal ghusl. Tapi di bawahnya membasuh. Lu kok boleh, kan harusnya basuh kan wajah itu kan ya. Faghsilu wujahakum, ya juwizat lil hajati huna. Diperbolehkan karena hajat, itu badalal ghusli lid darurah. Kemudian wa yatayammamu anil jarih. Jadi tayamum sebagai ganti yang luka. Di busuk kalimnya tayamuman kamilan, bukan hanya ngusap yang luka itu. Misalnya lukanya di wajah, di sebelah telinga begini. Bukan ini toh diusap pakai debu, itu enggak. Tayamum kamil fil wajhi wal yaden. Ketika lukanya di tangan sini, luka sedikit. Bukan ini toh tayamum diusap pakai debu begitu, enggak. Tayamum kamil. Tayamum kamil itu apa? Fil wajhi wal yaden. Wa in kanal jurhu fi ghairihima. Walaupun lukanya di selain tangan dan wajah. Lukanya di kaki, tetap tayamumnya fil wajhi wal yaden. Badalan anil ghusli li alla yakhlu wa mahalul ila anit taharah. Kemudian di wajah kan ada lukanya, misalnya di tangan ada lukanya. Tayamum kan harus rata ke seluruh wajah dan tangan. Lah, kalau lukanya dikenakan air kan tidak harus madorot. Lah, ketika tayamum yang lukanya harus diusap pakai debu. Tayamum itu kan harus rata di seluruh wajah dan tangan. Ketika lukanya di wajah atau lukanya di tangan, apakah yang luka ini juga harus diusap pakai debu? Ya. Kalau luka, apa harus? Nah, di sini katakan wa yajibu ayyumirrat turaba ala mahallil illah. Wajib ya. Yang luka itu diusap juga pakai debu. Di wajah ada lukanya. Nah, itu diusap pakai debu. Di tangan ada lukanya, ketika itu wajib diusap pakai debu. Waduh, dipegang tok lengket kayak luka aspal itu ya. Nah, orang jadi sallallahu alaihi wasallam. Itu disentuh itu sakit. Ini enggak diusap pakai debu, ya apa rasanya? Nah, ini haitsula dororo, jika tidak ada doror. Gitu. Wajibnya ngusap pakai debu yang luka itu apa? Jika tidak mador. Itu kalau di wajah dan tangan. Kalau lukanya di kaki tidak usah. Yang luka diusap pakai debu itu, karena ngusap pakai debu ini dalam rangka tayamum. Nah, itu. Wajib ayat ala mahallilillah haitsu la dororo. Jika tidak doror dan ingkan nabi mahal tayamum, kalau di wajah dan tapak tangan. Kalau di kaki ya tidak usah. Lamas hubil ngusap dengan air tidak harus. Itu. Lagi nyusan, tapi sunah diusap pakai air. Kalau tidak doror. Itu. Nah. Kalau doror, ya apa terus? Jadi kalau di wajah dan tangan ini ada lukanya, diusap pakai debu kalau bisa wajib. Tapi kalau sekiranya takut doror ketika diusap, cekot-cekot kan termasuk doror apa? Khauf ziyadatil marad, alam ya cekot-cekot. Nah itu. Khauf itu. Maka ya apa? Ketika takut, kalau takut maka tidak usah diusap. Cuman wajib iadah. Nanti sholatnya wajib diulang nanti setelah sembuh. Setelah sembuh salatnya wajib diulang. Kenapa? Linaksil badal wal mubdal. Badal pengganti, mubdal aslinya. Nah, di sini sama-sama nakis. Aslinya apa? Wudu. Gantinya apa? Tayamum. Lah ini wudunya tidak sempurna karena yang luka gak dibasuh. Tayamum juga nggak sempurna karena yang luka gak diusap. Naksul badal wal mubdal. Lah ini apa? Kalau terjadi seperti itu wajib ya ada sudah. Visual, fadhal. Habis ini pembahasan Sahihul Jabir, antum baca dulu biar persiapan. Jadi antum dars itu kalau kepingin mudah paham ketika diterangkan, sebelumnya persiapan dulu. Ini pembahasan tayamum yang pas poin ini lumayan agak berat, perlu persiapan. Karena bisa jadi sebagian dari antum baru pertama kali mendengarkan tafsilan-tafsilan seperti ini ya. Jadi karena dulu sebenarnya sudah kayak di Mukhtasar Latif, tapi enggak semua antum ikut Mukhtasar Latif dulu. Kalau sudah pernah dulu sih lumayan pernah mendengar. Kalau yang pertama ini repot. Nah, karena itu persiapan dulu. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Sahihul Jabirah. Pembahasan tentang Sahihul Jabirah. Nah ini nanti antum persiapan dulu Sahihul Jabirah. Dan yang tadi
Yang luka tapi tadi itu yang luka tapi nggak ada jabirohnya ya. Yang tadi itu luka yang nggak ada jabirohnya. Nggak ada bungkusnya. Lukanya nggak dibungkus, terbuka. Kalau lukanya ditutupi pakai salep, ditutupi pakai hansaplas, ditutupi pakai perban, ditutupi pakai kayu untuk mengembalikan tulang retak itu. Nah, ini bagaimana? Akan kita bahas. Nah, untuk bahas itu, antum persiapan dulu baca Sakbusul Karimi. Ya sefaham-fahamnya sudah, nggak paham iskal nggak apa-apa, dipikir sedikit, nanti fokus di kelas pas dares gitu aja. Nah, yang sebelumnya jangan lupa juga yang tadi itu yang luka tapi terbuka tadi itu, biar nanti bisa menghubungkan. Nah, begitu kalau dares antum model begitu, itu akan cepat hasilnya. Jadi ketika dares yang sekarang, dares yang kemarin tidak lupa. Kenapa? Sudah di murojaah. Jadi dares yang kemarin yang sudah dilewati itu di murojaah. Kemudian yang akan dipelajari dibaca dulu. Berusaha difahami tipis-tipis saja, pes-tepes canare Madura. Ya, nah itu. Jadi tipis-tipis saja, mutolaah tipis-tipis. Jadi persiapan, ini kita kan sudah bahas orang yang lukanya terbuka dan akan membahas sahibul jabiroh. Kalau pingin maksimal hasilnya, yang tadi pembahasan yang luka terbuka, antum murojaah. Kalau perlu dihafalkan global-globalnya ya, itu dihafalkan. Kemudian pembahasan sahibul jabiroh dibaca dulu sarahnya. Nggak harus dari sini, dari kitab lain, dari Bajuri misalnya, yang bahasanya lebih mudah. Itu dipersiapkan dulu baca. Sehingga antum punya gambaran, walaupun sebagian mungkin ada yang nggak paham. Nah nanti di kelas fokus, jangan ngantuk, jangan ngelamun, jangan mikir yang lain. Nah, dengan begitu, kalau setiap daras antum begitu, bisa maksimal sekali hasilnya. Ditambahi kalau antum menjaga yang lain, wirid-wiridnya, hizibnya, nah, itu nanti akan maksimal sekali. Dengan begitu antum mondok setengah tahun tok, antum sudah bisa merasakan perkembangan jauh dari ketika baru masuk setengah tahun aja. Nah, tapi kalau kok mujaradul hudur ya ndak murojaah, ndak mutolaah, di kelas ngantuk, hatta 2 tahun antum ngerasa kok kayak tetep aja dari daftar sampai sekarang kayak tidak ada perubahan. Ya kesalahannya dari antum. Nah, antum ndak itu. Jadi itu yang kemarin di murojaah, yang akan datang di mutolaah persiapan, di kelas fokus. Ada fawaid-fawaid dicatat. Bukan hanya catatan-catatan apa, tapi habis itu dibaca. Dibaca berkali-kali gitu. Nanti akan ada yang hafal. Nanti ketika dares di kitab lain, keterangannya bakal itu-itu aja. Cuman ditingkatkan kalau tingkat kitabnya lebih tinggi. Jadi keterangan fikih itu aja sudah. Dari antum belajar Risalah Jamiah sampai Minhaj sampai atas, ya begitu. Cuman semakin dilebarkan. Nah, kalau dari awal antum nggak serius, di kitab yang rendah nggak serius, di atasnya nggak serius. Nanti di Minhaj baru serius, berat. Kenapa? Harus ngapalkan total. Ya, nggak nyicil dari dulu. Beda kalau antum ketika masih di Safinah, yang apa yang disampaikan fawaidnya itu berusaha dihafal, dibaca berkali-kali gitu. Bukan dihafalkan kayak ngafalkan Quran gitu. Enggak, kalau gitu lebih bagus, tapi enggak semua orang bisa seperti itu. Dibaca berulang-ulang gitu aja, pasti ada yang nempel. Nanti naik ke Muqaddimah Hadramiyah, keterangannya semakin melebar. Nah, yang dulu, yang sebagian besar keterangan sudah pernah antum dapatkan dulu di Safinah. Antum ngulang lagi, tambah hafal lagi. Tinggal yang tambahannya ini, pelebarannya sedikit ini, dihafalkan, dibaca berkali-kali. Nanti naik ke kitab atasnya, di model keterangannya tambah melebar lagi sedikit. Ya, sedikit. Lah, yang sebagian besar kan sudah pengulangan kan antum. Jadi dibaca lagi, tambah kuat lagi hafalannya. Tinggal yang baru ini. Ya, naik ke Minhaj terus begitu. Sehingga ketika di Minhaj ringan, sudah. Sekedar apa? Memperkuat ingatan aja. Fokus untuk memperkuat ingatan. Keterangan tambahnya yang melebar, yang disesuaikan dengan kelas Minhaj, itu yang diseriusi untuk dihafalkan, diulang lebih banyak lah begitu. Kalau begitu enak, baru nanti bisa antum fikih itu kayak Fatihah semua ada di otak antum. Nah, dengan begitu. Wah, jadi harus serius dari sekarang. Modelnya kayak tadi. Yang kemarin di mutolaah, di murajaah, yang akan datang di
mutalaai ketika di kelas fokus, fawaid-fawaid dicatat, catatan-catatan itu, dan matanya ini itu diulang-ulang, dibaca aja diulang-ulang begitu, seperti itu. Nah, dengan itu setengah tahun antum akan ngerasakan sangat ada peningkatan yang besar dari antum awal masuk di Syawal, mulut nanti bulan Maulid antum merasakan kalau darsnya model begitu, antum buat model begitu akan maksimal. Soal ada. Allahu a'lam. Fatihah.